Gila, udah lama banget ya gue nggak bikin video review ya. Oke, sekarang di tempat baru. Jadi hai, selamat tahun baru. Tahun baru di tempat baru. Dan ini ada parfum baru dari Normal Estate. Gue suka sih Normal Estate tuh. Jadi ini sebenarnya request dari seseorang yang tiba-tiba WhatsApp ke gue dan gue nggak tahu siapa. Tahu nomor telepon gue dari mana juga gue nggak tahu. Terus gue langsung beli aja. Terus nih Normal Estate katanya dia ada sangkut pautnya dengan atau siapa atau gimana nyebutannya gue nggak tahu. Terus di sini ada terima kasihnya gitu loh. Ada nama gue, Dear, thank you for purchasing our products, bla bla bla, dari Givanesia dan Levina of Normal Estate, nama orang mungkin. Terus gue juga, jadi dia tuh di dalamnya begini kan, dalamnya begini. Terus ini sih gue suka sih, jadi kayak dia corrugatednya ini cuman buat shipping. Terus aslinya ini pakai plastik. Terus sisa-sisanya tuh kayak nggak print tapi stiker. Jadi ini bisa dipakai berkali-kali ya. Apa namanya, kalau untuk next produk gitu dia bisa ganti aja apa stikernya di belakang. Dan semua katanya ini udah di BPOM RI ya. Wah, keren sih. Maksud gue, itu kayak gue juga pengen sih dapat BPOM, cuman malas ngurusnya. Mungkin nanti pas sudah punya asisten pribadi mungkin. Ini isinya begini kan, harusnya sih ada sesuatu ya di sini. Kayaknya gue kehilangan. Jadi kayak isinya tuh kalau nggak salah ada blotter sama keterangan tentang parfumnya gitu. Tapi sekarang gue pakai ini aja, pakai paper test seperti biasa. Terus isinya tuh begini kan. Dan semuanya udah gue coba, dan ini sempat kehujanan yang nomor 24. Dan itu nanti gue ceritain. Wanginya, packagingnya sih benar-benar apa ya, rapi lah setidaknya gitu. Ini ada beberapa sih yang harusnya bisa lebih rapi lagi. Dia lebih main stiker ya. Terus ininya cukup bagus sih ininya, vialnya. Ini 2 mili loh segini. Jadi kayak cepat buat habisnya. Dan ini harganya itu gue beli di sekitaran 180-an ya. Ya ini di websitenya sih 189.000. Mungkin di Tokopedia-nya juga seperti itu. Jadi di websitenya itu ada di normalestate.com. Terus lo bisa lihat di situ ada produknya. Terus ada discovery set. Ini namanya discovery set. Gue lupa kasih tahu. Dapat 3 nih kalau yang ini. 189. Nah nanti katanya every purchase. Jadi kalau setiap pembelian ini yang 190.000 itu lo bisa tukerin vouchernya untuk full bottle yang 50 ml, valid for one time only. Oke, ya. Sama teknik marketingnya sama Etre ya. Terus wanginya gimana sih? Jadi hari pertama gue coba dengan si 007. Kenapa nggak dinamain ya? Jadi kenapa pakai apa namanya, nomor gitu? Coba 007. Kalau bagi gue sih 007 ini sebenarnya kayak gue pernah menciumnya ya. Jadi ini kurang masuk sih sama gue sih. Walaupun ini wanginya tuh cowok banget ya. Mereka sih klaimnya ini unisex semua sih. 007 coba. Warna jusnya itu bagus banget nggak sih? Warna jusnya. Terus dia bilangnya ini ambery, spicy and leathery. Ya leathery. Tapi gue lebih nangkepnya itu spicy and ambery-nya sih. Jadi kesannya tuh maskulin banget ya. Ceritanya untuk classy, elegant, warm, sophisticated, and captivating. Key materialnya ada Davana essential oil, iris and dark violet, cocoa beans, apes, suited amber,
birch wood. Well, semuanya sih menurut gue asing sih bagi gue, masih terlalu asing. Gue nggak terlalu biasa mengolah mereka ini, which is Davana essential oil. Kayaknya gue mesti belajar sih itu. Tipe-tipenya lebih kayak cenderung berat ya. Ini kayak, kalau gue boleh bilang sih kayak etre-nya yang entah kenapa kok gue balik ke etre. Beda kok, ini spicy, ini leathery dan ambery ya, bener sih. Jadi ini 22% tingkat konsentrasinya. Ada komarinnya sebenarnya. Ya, ada linalol, cinnamic alcohol, methyl ionon, isomers tuh isomers apa sih? Citronellol, limones, igunol, benzyl benzoat, komarin, kayaknya kuat komarin, cinnamic aldehyde, spice-nya pakai cinnamon ya, tapi kayak cinnamicnya gitu loh. Farnesol, citral, isoegenol, geraniol, benzol alkohol, benzil cinnamid. Kenapa dibilang ini ya? Ambery ya? Mungkin ininya nih dari si I don't know, nggak kelihatan ingredientsnya ada ambery sih. Cuman biasanya para perfumer tuh pakai accord ya, buat sebagai tujuan si paket malam-malam. Sorry ya kalau di luar, ini deket jalan banget soalnya kalau sekarang. Nah itu oke. Ini adalah 007 ya, menurut gue sih gimana ya bilangnya, susah sih menurut gue, susah diterima sama khalayak umum ya. Kalau khalayak umum sukanya sih yang udah pasti-pasti aja. Cuma nih kayak terlalu spicy gak sih? Setelah gue ngelihat ada cinnamonnya ya, ini gue ngerasain ada cinnamon sih. Oke, next itu 007 ya, ambery, spicy and leathery. Oke, itu beneran deh, tukang paketnya rajin banget loh. Sekarang udah jam 9:30 malam. Oke, kita lanjut ke yang nomor 19 normal estate. Coba kita balik normal estate 19. Sebelum itu kita tes dulu. Oh, nice. Gue lupa sih sebenarnya, ini kayak udah seminggu yang lalu datang sih Pak barangnya. Oh ya. Gue inget ini. Ini bener-bener nice. Jadi ini tipe yang lebih freshnya ya, lebih ke citrus ya. Bukan citrus sih, lebih kayak lebih ke linen yang linen plus citrus ya. Gue sih ngerasainnya kayak gitu. Kalau di sini dia bilang, ini by Alice Lavenat. I don't know who she is, but this one is really good. Oke, dia bilang ini woody, citrus, dan ambery. Ambery-nya mungkin lebih ke kesan hangat ya kalau di sini ya. Woody-nya sih woody yang kayak kayu-kayu yang cerah gitu ya. Dan lebih cenderung kayak amber plus citrus gitu. Mungkin kita bisa lihat dari key materialnya. Jadi dia pengen ada juniper berries essential oil. Oke. Ya, ini gue menciumnya. Ya, ini yang bikin di atasnya tuh jadi kayak lebih bulat gitu loh. Enggak, kalau kesannya kalau citrus kan kayak gitu. Tapi kalau juniper berry tuh kayak ngebungkus si citrusnya gitu. Ini keren sih. Lemon, juniper berries, terus ini ada myrrh ya. Myrrh itu biasanya buat base note ya, sama tonka bean ya. Tonka bean itu mahal banget loh sebenarnya. Kalau kita beli essential oilnya tuh kayak cuman 2 ml aja bisa sampai berapa ratus ribu. Ini segini berapa ratus ribu itu. Dan itu
Mantap. Terus ada terakhir ada roasted chestnut accord. Ini ada acordnya nih, chestnut. Ini makanya apa namanya, dia pakai yang chestnut accord itu, mungkin yang dia bilang woody-nya ya. Makanya ini nggak terlalu woody yang kayak berat gitu, tapi lebih yang cerah gitu. Kalau ini berat banget. Ini terlalu kayak apa? Dia tuh kayak pakai resinan terus ditambahin cinnamon, jadi kayak berat kalau yang awal tadi ya. Tapi kalau yang ini cerah banget. Jadi juniper berry-nya kerasa banget. Terus fragrance-nya 22%. Kita lihat bahan-bahan pembentuknya. Ada linalol, limonen, alpha isomethyl ion, komarin, hidroksi citronellal, geraniol, citronellol, citral, benzil benzoat, benzil sinamid, eugenol, benzotrizolil, dodesil. Ini panjang sekali namanya. Kayaknya ini dari ini deh. Kayaknya dari supplier tertentu gini ya. Soalnya biasanya sih kalau yang namanya panjang gitu kayak dia tuh udah apa sih? Kayak trademarknya dia gitu sih. Atau gua salah ya? Coba. Terus ada ethylexyl silicate butil. Ini yang kayak lebih cenderung kayak ini nggak sih? Kalau nggak salah tuh bahannya berupa bubuk gitu nggak sih? Gue lupa deh. Dan kebanyakan gue nggak pernah make apa ingredients ini ya. Tapi yang yang gue tronelol ini, citronellol sama benzotriazolil dodesil p cresol. Iya 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 iya. Sebenarnya kalau lu bisa menciumnya itu dia lu kayak ngerasa ada sedikit powdery di dalam ini. Semuanya formulated in French dan made in Indonesia. Jadi kayak dia mungkin perfumernya orang Prancis gitu ya. Terus dia kasih tahu berapanya, terus dibuat di Indonesia. Jadi sebenarnya bahan-bahan ini tuh bisa didapat di Indonesia harusnya ya. Ya entah itu. Tapi terakhir sih gue punya apa namanya channel untuk bahan-bahan kayak gini ya, lebih lengkap sih. Gue suka sih ini. Nanti untuk kesimpulannya nanti ya di terakhir. Udah 15 menit. Mari kita lanjut ke nomor 24. Sambil buka. Ya ini udah mau habis gitu saking enaknya ini 24. Coba ya. Ya ini yang paling gue suka dari 24. Gue rasa sih antara ini dengan yang nomor 19 ya, ini gue rasa bisa jadi best seller gitu ya. Ini citrus, aromatik, dan woody. Woody-nya nggak kecium sih bagi gue. Ini breeze ya, breeze and sparkling journey of citruses. Ada oak moss and vetiver. Oak moss ya. Ya. Oke. Oh gila, ini gila sih. Kalau yang ini menurut gue perfumernya emang benar-benar berpengalaman ya. Tiga-tiganya sih. Cuman yang untuk awal ini gue rasa mungkin cocok untuk di luar negeri yang udaranya dingin. Tapi kalau di Indonesia biasanya orang kalau mencium wangi yang nomor 7 tadi, mungkin ya kerjaannya di ruang ber-AC terus kali. Tapi ini nomor 24 ini gila sih gue rasa. Iya, ini bener-bener bangkitin mood lo banget ini. Jadi kalau dia bilang ini ada bergamot essential oil. Gue sih lumayan surprise juga ya kalau orang pakai essential oil, terutama orang-orang luar nih. Dia tuh bisa tuh menggabungin antara essential oil sama material sintetik gitu. Tapi gue rasa juga ini berbagai isinya juga ini nggak apa ya, kalau gue ngeliat dari apa alur aromanya ini gue rasa sintetik semua sih. Ketiga ini juga sintetik semua sih gue rasa. Ini best menurut gue. Dia bilang ada grapefruit, ada bergamot tadi ya, lavender, herbs, ABS tuh apa sih?
Terus cedarwood, atlas cedarwood, sama vetiver dari Jawa. Ini keren sih wanginya. Ya 25%. 25% konsentrat. Gila. No debat, ini sih yang kalau misalnya gue disuruh beli full bottle, dan ini sih, ini yang gue pilih. Dan harganya tau gak sih? Ini tuh nanti deh harganya deh. Oke, kita lanjut ke key materialnya. Tadi udah ya. Ke material-material penunjangnya ini ada pakai water ya. Oke. Fragrance yang tadi. Oke. Limonene, hydroxytronella, oke, alpha isomethyl ionon, oke. Ya, kecium dikit banget tapi. Linalol ya, oke, ini standar ya. Linalol, citral, benzyl benzoat, geraniol, egnol, oke, itu standar. Benzyl alkoholnya, oke. Citronellol, oke. Komarin, isoegnol, farnesol, benzyl silikat. Ini sama kayak yang awal ini, sama kayak 07. Tapi gue rasa ada satu hal yang gue cium di sini, itu wangi bunga. Dan dia nggak nyebutin di sini bunga apa itu. Bukan lavender ya. Jadi dia bikin bikin accord kayak dari ionon tadi, terus linalol, terus ada kayak apa kita bilangnya, fiksatifnya tuh kayak lu lagi di pantai gitu kan. Ini sih enak banget. Dan terakhir ini tuh kenapa lebih dikit itu, gue coba di waktu hujan, men. Gue pakai ini hujan-hujanan dan gue tuh basah kuyup. Setelah itu, jadi habis gue semprot terus gue basah kuyup dan gue naik motor. Dan ini wanginya tahan banget, men. Jadi di sini gue nyium wangi tuberose sih, sama sedikit melati. Melatinya gue nggak tahu melati apa. Kayaknya jasmine sambak sih. Enggak sih, dikit banget sih kalau jasmine sambak. Ini enggak, mungkin kayak night jasmine gitu nggak sih. Dan ada sedikit powderingnya di ujung tuh. Dan ini menurut gue oke sih. Ini bisa jadi best seller banget sih. Gue rasa gue belum nonton ya, maksudnya yang lain tuh, which is kayak reviewer lain itu milih yang mana gitu. Kalau gue sih paling antara nomor 24 atau 19 sih. Kalau nomor 7-nya gue masih kurang nyambung ya. Jadi ini oke. Nomor 19 oke. Nomor 24 lebih oke lagi. Antara 19 atau 24 sih, tergantung mood. Kalau gue mungkin lebih ke 24. Mungkin teman-teman yang cewek lebih ke 19. It's up to you kan. Itu subjektif banget sih. Dan gue suka banget ya. Ini tadi 190 ya. Dan lu bakalan bisa redeem. Jadi kalau waktu gue beli Tokopedia itu, dia ngasih message untuk menukarkan gitu. Lu dapat kayak oke, lu sekarang bisa beli gitu, dengan potongan harga 190, dan harganya itu 890.000 rupiah. Mahal banget ya anjir, kayak 900.000 gitu ya. Gue sih rasa kontrak sama perfumernya mungkin akan ini ya, mahal gitu ya. Itu mempengaruhi juga sih, dan packagingnya sebenarnya sih biasa aja tapi rapih gitu. Jadi ya menurut gue sih oke banget. Ini gue suka sih. Kesimpulan. Jadi dari 3 ini tadi udah gue bilang ya, gue lebih ke 24-nya. Terus rata-rata di 3 ini tuh dia tipe-tipe yang kayak linear. Kalau misalnya si yang rekomendasi ini waktu itu ada, dia bilang kurang lebih
kayak etre gitu. Kalau gue bilang etre masih lebih kayak bercerita gitu wanginya, jadi kayak nanti berubah berapa menit kemudian berubah gitu. Tapi kalau ini dia yang linear, dan ini ya ada yang pro ada yang kontra juga. Maksudnya kalau gue lebih suka yang berubah setiap menitnya. Tapi rata-rata orang juga kayak yang kayak nggak terlalu ngerti dengan parfum, mungkin dia lebih suka yang ini, apa namanya, yang linear. Maksud gue ya bukan yang ini produknya, tapi lebih kayak ke linear. Karena biasanya kok ini wangi jadi beda, kok ini wangi jadi beda, nah itu permasalahannya. Tapi kalau orang yang pengen lebih konsisten gitu ya, wanginya ya ini cocok sih. Tapi harganya mahal gila ya, dia dibuatnya di Indo loh padahal. Sebenarnya lu bisa beli lewat WhatsApp juga katanya. Terus di websitenya ini ada konsepnya apa? Oh, ngejelasin. Oke, what if ya, lu bisa baca sendiri di normalestate.com. Ini sih gokil sih, emang beda banget cara pembuatannya. Bukan cara pembuatannya, pengalaman membuat parfum itu menghasilkan parfum yang oke punya sih, dan bisa diterima banyak hidung ya. Sebenarnya sih ini juga yang awal ini susah sih ya. Gue rasa sih ini top marko top sih, dari kualitas ininya ya, kualitas material, raw materialnya dipakai yang emang bener-bener dia lama. Gue nggak tahu berapa lama sih, tapi kalau hidung gue kan udah terlatih ya, jadi kayak gue semprot pagi, terus misalnya jam 7, terus jam 7 lagi pun gue masih bisa nyium, dan hampir sama dengan yang awal gue semprot gitu. Tapi ya menurut kalian bagaimana? Coba yang udah pernah silahkan kita berargumen atau cerita-cerita aja di kolom komentar ya. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe. Gue lagi banyak-banyakin di tahun ini akan membuat schedule lah, setidaknya 1 bulan itu nggak 1 video, mungkin bisa 3 atau 4 mungkin, kalau gue nggak dikejar deadline di kerjaan gue. Oke, gitu aja sih dari gue. Terima kasih banyak sudah menonton sampai saat ini, sampai detik ini. See you, bye bye.